Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Ibu-ibu, bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause. Nah, ini merupakan pertemuan kita setelah UTS ya ibu-ibu ya. Jadi materi untuk setelah UTS ini topiknya adalah mengenai klimakterium atau menopause. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai fisiologi dari klimakterik atau fisiologi menopause. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada seorang wanita yang masuk ke tahapan klimakterik ataupun menopause ini? Untuk klimakterik ataupun menopause ini sebenarnya bukan istilah asing lagi bagi kita semua, saya yakin itu. Apalagi sebagai seorang bidan ya, ini juga tertuang dalam Kemenkes nomor 320 tahun 2020 tentang standar profesi bidan, di mana di dalam Kemenkes 320 itu dibunyikan bahwa seorang bidan harus mampu memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif dan berkualitas pada masa klimakterik atau masa klimakterium gitu ya. Jadi ini juga merupakan salah satu standar profesi kita sebagai bidan untuk memberikan asuhan kepada ibu-ibu yang masuk ke tahapan klimakterik. Jadi sebelum kita memberikan asuhannya seperti apa, jadi kita harus paham dulu, harus benar-benar tahu bagaimana fisiologi dari klimakterik itu. Karena klimakterik ini prinsipnya sama seperti proses kehamilan, proses persalinan ya. Jadi dia merupakan proses yang fisiologis, proses yang alami ya, yang akan dialami semua wanita, idealnya ya dialami oleh semua wanita menjelang usia 50 tahun gitu. Nah, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia memprediksikan pada tahun 2030 itu jumlah wanita di seluruh dunia yang akan memasuki masa menopause adalah sebesar 1,2 miliar. Nah, sementara untuk di Indonesia sendiri, jumlah wanita pada tahun 2025 ya, wanita yang mengalami menopause pada tahun 2025 itu adalah sebesar 60 juta. 60 juta perempuan yang akan mengalami menopause. Sementara itu untuk jumlah wanita yang mengalami menopause pada tahun 2016 di Indonesia adalah sebesar 14 juta menopause, atau kalau bisa dipresentasikan itu sebesar 7,4% dari total populasi. Jadi saya belum mendapatkan data terakhir 2016. Data terbarunya saya belum dapat, belum ketemu. Kalau ada ibu-ibu yang tahu data terbaru menopause di Indonesia ini berapa, mungkin di tahun 2020 atau 2019, nanti silakan di-share. Nah, untuk rata-rata usia menopause yang di Indonesia ya, karena di berbagai negara itu berbeda rata-rata usia menopause-nya. Kalau di Indonesia kita punya di angka 48 tahun. Tetapi ini bukan angka yang baku, bukan artinya seorang wanita yang pada usia 48 tahun itu sudah mengalami menopause. Tidak. Dia akan bervariasi tergantung dari individunya, tapi ini rata-ratanya saja. Jadi rata-rata menopause ini juga tergantung dari peningkatan usia harapan hidup seseorang ya. Jadi untuk di Indonesia semakin hari kan bertambah tuh yang namanya peningkatan usia harapan hidupnya. Nah, untuk jumlah menopause-nya juga akan, untuk rata-rata usia menopause juga akan meningkat. Nah, ini ada grafik gambar hasil sensus penduduk tahun 2020. Nah, sama-sama kita ketahui ya jumlah rakyat Indonesia pada tahun hasil dari sensus penduduk tahun 2020 itu adalah sebesar 270,20 juta jiwa. Jadi untuk kategori atau penduduk dengan yang sudah masuk ke masa menopause atau lansia ya, kalau secara umum lansia, karena ini datanya masih kumulatif antara laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk persentase penduduk lansia itu sebesar 9,78%. Ya, ini naik dibandingkan pada tahun 2010 sebelumnya, yaitu sebesar 7,59. Nah, mana dia yang penduduk lansia ini yang berada pada generasi X ya, berada pada generasi X, kemudian generasi baby boomer dan generasi pre-boomer. Nah, ini yang kategori lansia. Tapi yang X ini sebenarnya masih menuju lansia.
Nah, sekarang kita masuk ke definisi klimakterium. Jadi sebenarnya klimakterium itu apa sih? Klimakterium ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah tangga. Kemudian kalau secara definisi, klimakterium adalah suatu masa peralihan antara masa reproduksi dan masa senium. Jadi antara masa reproduksi dan masa senium itu yang namanya klimakterium. Lama klimakterium itu kira-kira berlangsung selama kurang lebih 13 tahun. Tapi ini berbeda-beda tiap individu ya. Kembali lagi, masing-masing individu itu punya punya pencapaian yang berbeda. Tapi untuk rentangnya kurang lebih 13 tahun. Ini saya ambil dari buku Sarwono yang ilmu kandungan yang warna biru. Jadi Sarwono mengatakan masa klimakterium itu berlangsung selama kurang lebih 13 tahun. Nah, kemudian menopause. Menopause itu apa? Menopause itu adalah kondisi adanya penurunan fungsi fisiologis reproduksi pada wanita. Nah, ini akibat dari penurunan fungsi ovarium yang menyebabkan berkurangnya hingga hilangnya produksi estrogen. Jadi, menopause itu adalah adanya penurunan fungsi dari fisiologis reproduksi seorang wanita, kemudian hal tersebut akan berakibat terhadap penurunan fungsi ovarium. Nah, penurunan fungsi ovarium akan berdampak terhadap produksi dari estrogen. Ya, sama-sama kita ketahui, saya ingatkan kembali bahwa estrogen itu diproduksi jumlahnya yang paling banyak adalah di ovarium. Meskipun di beberapa tempat yang lain di dalam tubuh itu ada juga yang memproduksi estrogen, tetapi untuk jumlah yang paling besar memproduksi estrogen adalah ovarium. Nah, ketika fungsi ovarium ini terganggu, hal tersebut akan berdampak terhadap produksi estrogen. Ya, jadi produksi estrogen itu bisa berkurang atau bahkan hilang di dalam ovarium. Ada juga teori yang mengatakan bahwa menopause ini terjadinya proses penuaan dari ovarium. Jadi organ tubuh yang paling pertama tua itu adalah ovarium. Bagi seorang wanita ya, organ tubuh yang paling pertama, yang paling duluan menua itu adalah ovarium. Nah, jadi dengan penurunan fungsi atau penuaan ovarium ini akan berdampak terhadap produksi estrogen dalam tubuh seorang wanita. Kemudian untuk senium. Nah, apalagi itu senium? Nah, senium adalah masa sesudah pasca menopause. Nah, ini adalah masa ketika telah tercapainya keseimbangan baru dalam kehidupan seorang wanita, sehingga tidak ada lagi gangguan vegetatif ataupun gangguan psikis pada wanita itu. Jadi, istilahnya pada masa senium ini, tentunya setelah masa postmenopause, kemudian masuk ke masa senium. Jadi pada tahapan ini, si wanita itu atau si lansia itu dia sudah bisa menerima dirinya apa adanya. Dia sudah bisa menerima perubahan yang ada dalam dirinya. Dia sudah bisa lebih enjoy untuk menghadapi atau menghabiskan sisa umurnya gitu. Jadi sudah tercapai yang namanya keseimbangan dalam kehidupan si wanita. Jadi tidak ada lagi yang namanya gangguan vegetatif atau gangguan vasomotor. Biasanya ini ditandai dengan hot flashes atau rasa panas yang ada pada seseorang yang masuk ke tahapan menopause, ataupun gangguan psikis, dia sudah tidak stres lagi, sudah tidak depresi lagi. Karena yang namanya biasanya kita hidup seperti ini, kemudian ada perubahan, itu pasti akan berakibat terhadap psikis. Tapi pada masa senium dia sudah bisa mulai enjoy, sudah bisa menerima dirinya, sudah ada keseimbangan dalam diri wanita tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat untuk tahapan klimakterik. Tahapan klimakterik itu ada 4. Yang pertama adalah premenopause, itu tahapan sebelum menopause. Kemudian ada yang namanya premenopause. Premenopause ini antara premenopause dengan postmenopause. Kemudian ada yang namanya tahapan menopause dan tahapan postmenopause atau setelah menopause. Nah, kalau boleh digambarkan itu kira-kira seperti ini. Ya, jadi ini adalah yang garis hitam ini adalah tahapan menopause. Katakanlah seseorang itu menopause pada usia 50 tahun. Nah, sedangkan ini yang merah ini adalah masa klimakterium. Masa yang mencakup antara premenopause hingga postmenopause. Jadi, rentang klimakterium itu panjang ya. Seperti yang saya paparkan tadi, kurang lebih 13 tahun. Meskipun bervariasi tiap individu. Nah, yang kuning ini adalah premenopause, masa sebelum menopause
hingga masuk ke postmenopause sedikit. Kemudian yang biru adalah premenopause dan yang ungu adalah postmenopause. Kira-kira gambaran atau bagannya itu seperti ini dari tahapan menopause. Oke, kita lihat yang pertama tahapan menopause. Ada premenopause ya. Jadi pada premenopause ini merupakan masa awal dimulainya fase klimakterik sesuai dengan bagan yang tadi. Nah, biasanya itu dimulai pada usia 40 tahun. Jadi dia mulai. Kemudian tandanya adalah siklus haidnya mulai tidak teratur, kemudian ada perdarahan haid yang memanjang, dan jumlah darah haidnya ini relatif lebih banyak dan kadang-kadang disertai nyeri haid atau dismenor. Jadi pada usia 40 tahunan itu seseorang biasanya mulai terjadi ketidakteraturan haid ya, kemudian siklusnya mulai memanjang. Itu kalau seandainya memang seorang yang usia 40 tahun mulai terjadi ketidakteraturan haid, mungkin dia sudah masuk ke tahap premenopause. Nah, kemudian yang kedua adalah premenopause. Untuk premenopause, ini merupakan masa peralihan tadi ya, masa peralihan antara premenopause dan pasca menopause. Nah, pada premenopause ini ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, ya, hampir sama dengan premenopause tadi. Kemudian siklus haidnya itu mungkin ada yang lebih dari 38 hari panjangnya atau mungkin bahkan kurang dari 18 hari. Jadi dalam sebulan itu mungkin saja bisa datang haidnya 2 kali. Nah, pada premenopause terjadi perubahan ke arah menopause ya. Ini berlangsung antara 2-8 tahun dan 1 tahun setelah menstruasi terakhir. Selanjutnya untuk menopause. Nah, pada masa menopause artinya haidnya sudah benar-benar berhenti. Sudah tidak pernah lagi datang haid. Indikator seseorang untuk menopause itu adalah apabila tidak menstruasi selama 12 terakhir atau 1 tahun terakhir. Jadi kalau dia tidak lagi datang haid selama 12 bulan terakhir berturut-turut, maka dia sudah masuk ke tahapan menopause. Nah, pada tahapan menopause ini juga sering disebut adalah masa change of life atau perubahan hidup. Ya, dari yang sebelumnya dia masa reproduksi haidnya teratur tiap bulan datang, kemudian mulai terjadi perubahan dan sekarang terjadi perberhentian haid dan itulah yang dinamakan dengan change of life. Nah, pada menopause ini biasanya terjadi antara 45 sampai 50 rentangnya 45 sampai 55 tahun. Kemudian yang keempat adalah tahapan pasca menopause. Nah, pada pasca menopause ini dimulai setelah umur 60 tahun. Artinya dia sudah benar-benar tidak haid lagi. Kemudian bagaimana dengan sumber androgen ataupun sumber estrogen ataupun progesteronnya? Nah, sumber androgennya itu diproduksi oleh kelenjar adrenal bagi wanita ya pasca menopause. Kalau sebelum menopause dia sumber androgennya itu diproduksi pada ovarium. Nah, setelah pasca menopause itu diproduksi di kelenjar adrenal, tapi dengan jumlah yang sangat minim, dengan jumlah yang sangat rendah, tidak setinggi atau tidak sebanyak yang diproduksi oleh ovarium. Nah, kemudian setelah menopause sampai senium yang dimulai setelah 12 bulan amenorrhea. Jadi setelah menopause, setelah seorang itu benar-benar tidak haid selama 12 bulan berturut-turut, maka dia masuk ke tahapan menopause lalu masuk ke pasca menopause. Selanjutnya kita masuk ke fisiologi klimakterik atau fisiologi menopause. Nah, wanita sepanjang hidupnya, terutama pada masa reproduksi ya, masa reproduksi itu dipengaruhi oleh hormon estrogen, dan hormon estrogen ini punya banyak efek terhadap tubuh wanita. Nah, sementara pada masa menopause ini sudah terjadi yang namanya penurunan estrogen atau bahkan hilangnya estrogen. Adapun estrogen dia hanya dalam jumlah kecil saja. Nah, hal ini diakibatkan oleh adanya penurunan fungsi ovarium yang menyebabkan penurunan estrogen. Kira-kira seperti itu. Ini dia ada grafik ya. Grafik gambaran hormon estrogen wanita sepanjang hidupnya. Kemudian juga ada gambaran hormon estrogen bagi laki-laki. Tapi kita fokus ke yang ini estradiol females. Ya, ini adalah umur, kemudian ini adalah level dari estrogennya.
Nah, kita lihat berdasarkan umur ini adalah 0 sampai 10 tahun. Jadi, pada masa 0 sampai 10 tahun ini atau pada masa bayi, balita atau anak-anak itu kan belum diproduksi yang namanya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen diproduksi setelah si anak tersebut masuk ke tahapan pubertas. Nah, mulai aktif organ reproduksinya, mulai terjadi kematangan seksual. Nah, makanya estrogen mulai diproduksi, terjadi peningkatan grafiknya. Nah, produksi hormon estrogen itu dikatakan relatif stabil hingga dia berusia sebelum 50 tahun. Ya, jadi di sini relatif stabil produksi hormon estrogennya. Ini adalah masa reproduksi rentangnya di sini. Kemudian setelah dia masuk ke tahapan premenopause itu mulai terjadi penurunan hormon estrogen karena ada gangguan dari fungsi ovariumnya. Jadi estrogennya mulai menurun sampai di usia 60 tahun itu sudah benar-benar turun estrogennya, atau sudah benar-benar dalam jumlah kecil sampai dengan masuk ke tahapan pasca menopause, kemudian sampai tahapan senium. Oke, untuk benar-benar bisa paham bagaimana fisiologis dari proses menopause ini, tentu kita harus beranjak dari yang namanya siklus menstruasi. Karena menopause ini dipengaruhi atau diinisiasi oleh penurunan fungsi ovarium, dan itu akan berhubungan juga dengan yang namanya siklus menstruasi. Jadi untuk siklus menstruasi kita ulang sedikit. Siklus menstruasi ini merupakan komunikasi antara otak dengan organ reproduksi. Ini otak, ini organ reproduksi. Jadi otaknya di mana? Yaitu di bagian hipotalamus, kemudian bagian pituitary gland atau yang biasa kita sebut dengan hipofisis, kelenjar hipofisis. Nah, kemudian untuk bagian organ reproduksinya itu ada di ovarium. Jadi komunikasi antara ketiga ini yang akan mengakibatkan siklus menstruasi, cycle menstruation di setiap wanita. Nah, ini fisiologi klimakterik saya coba untuk gambarkan secara bagan. Jadi sebelum haid terhenti itu pada seorang wanita itu terjadi penurunan fungsi ovarium. Penurunan fungsi ovarium yang seperti yang berdampak seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi penurunan fungsi ovarium ini ditandai dengan adanya sklerosis pembuluh darah yang ada di ovarium, kemudian jumlah folikelnya berkurang atau bahkan folikelnya itu sudah tidak ada atau mengalami atretik. Kemudian terjadinya penurunan sintesis steroid seks, sintesis hormon steroid ya, yaitu estrogen dan progesteron. Nah, dengan adanya penurunan dari fungsi ovarium ini, maka akan mengakibatkan penurunan kemampuan si ovarium untuk menanggapi rangsangan gonadotropin. Ya, seperti yang saya pernah jelaskan pada pertemuan siklus haid itu. Jadi dengan adanya penurunan fungsi ovarium, maka si ovarium ini juga tidak mampu untuk menanggapi rangsangan dari gonadotropin atau rangsangan dari FSH dan LH. Nah, dengan adanya penurunan kemampuan ini, maka hal tersebut juga berdampak terhadap interaksi dari hipotalamus hipofisisnya. Ya, seperti yang gambar tadi saya jelaskan bahwa siklus menstruasi itu ada interaksi atau komunikasi antara hipotalamus, kemudian hipofisis, dan ovarium. Nah, jadi dengan adanya penurunan fungsi ovarium, kemampuannya menanggapi hormon FSH dan LH-nya terganggu, kemudian interaksi hipotalamus dan hipofisisnya juga terganggu. Nah, sehingga adanya feedback negatif terhadap hipotalamus. Maksudnya terjadi feedback negatif terhadap hipotalamusnya berkurang. Feedback negatif yang ada untuk memberikan sinyal ke hipotalamus dari ovarium itu berkurang. Kemudian hal tersebut dapat mengakibatkan produksi FSH dan LH meningkat. Jadi dengan adanya feedback negatif ini, dengan berkurangnya feedback negatif terhadap hipotalamus ya, feedback negatif seperti yang saya pernah paparkan, hormon itu bekerja berdasarkan feedback, berdasarkan umpan balik. Jadi ada namanya umpan balik positif atau feedback positif dan umpan balik negatif atau feedback negatif. Nah, jadi ketika terjadi
penurunan atau berkurangnya feedback negatif terhadap hipotalamus, maka produksi FSH ini akan terus meningkat, akan terus diproduksi karena proses penekanannya itu berkurang. Nah, dengan adanya peningkatan FSH dan LH ini, terutama yang meningkat adalah FSH ya. FSH ini biasa dijadikan sebagai indikator untuk diagnosis sindrom klimakterik. Biasanya itu diperiksa untuk melihat seseorang sudah masuk ke tahapan klimakterik atau belum, itu dilihat dari FSH-nya. Kalau FSH-nya tinggi dan sesuai dengan kriteria umur, berarti seorang itu sudah masuk ke tahapan klimakteriknya. Nah, kemudian untuk dari estrogen tadi ya, penurunan fungsi estrogen ini akan mengakibatkan gangguan neurovegetatif atau gangguan vasomotor pada seseorang, contohnya seperti hot flashes tadi. Kemudian adanya gangguan psikis ya. Gangguan psikis ini seperti stres ataupun depresi, kemudian adanya gangguan siklus haid, jelas ya. Dengan estrogen, dia juga berperan dalam siklus haid. Nah, ketika produksi estrogen berkurang, hal tersebut akan mengakibatkan ketiga ini gangguannya, baik gangguan vasomotor, gangguan psikis, dan gangguan siklus haidnya. Nah, ini ada gambar atau bagan ya, yang memperlihatkan bagaimana koneksi interaksi antara hipotalamus, hipofisis anterior, pituitari ya, kemudian ovarium. Jadi pada hipotalamus itu kan dia memproduksi GnRH, gonadotropin releasing hormone. Jadi GnRH inilah yang akan merangsang kelenjar hipofisis anterior, pituitari ini hipofisis ya, kelenjar hipofisis anterior, sehingga hipofisis anterior menghasilkan FSH dan LH. Nah, FSH dan LH inilah yang akan merangsang ovarium untuk proses pematangan folikel-folikel yang ada di ovarium. Nah, selain itu, FSH dan LH ini juga merangsang ovarium agar si ovarium ini memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kemudian di ovarium juga diproduksi yang namanya inhibin B dan aktifin. Nah, ketika premenopause itu terjadi, masa premenopause itu terjadi penurunan produksi hormon estrogen. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, feedback negatif terhadap hipotalamusnya berkurang. Jadi, dengan adanya penurunan hormon estrogen, tubuh menganggap bahwa ini sudah masuk ke tahapan dari siklus akhir dari siklus ovarium, atau pada siklus menstruasi itu mulai terjadi menstruasi. Nah, pada menstruasi itu kan terjadi penurunan hormon estrogen. Nanti silakan dilihat dilihat kembali ibu-ibu, pada saat proses darah haid keluar itu hormon estrogen dan progesteron kita turun. Nah, ketika proses haid itu mulai selesai, menjelang selesai, itu estrogen memberikan feedback ke otak, ke hipotalamus ya, agar si hipotalamus ini bisa menghasilkan GnRH, kemudian GnRH bisa merangsang untuk produksi FSH dan LH. Jadi kondisinya ada feedback ketika penurunan hormon estrogen ataupun progesteron itu ada feedback ke otak, kemudian feedback tersebut untuk menghasilkan FSH dan LH. Nah, tapi kondisinya adalah pada saat premenopause itu hormon estrogennya berkurang, tapi yang namanya feedback itu tetap terus terjadi sehingga terjadi peningkatan FSH dan LH. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada patofisiologi dari menopause itu, transisinya atau apa yang terjadi pada menopause ini sudah dituangkan dalam bentuk bagan ya, kurang lebih. Jadi ini ada yang namanya follicle depletion. Follicle depletion ini adalah suatu kondisi folikelnya itu mulai berkurang atau mulai habis gitu ya. Nah, jadi ketika follicle depletion ini, folikelnya itu mulai berkurang atau mulai terganggu, maka hal tersebut akan mengakibatkan terganggunya dari folikel atau penurunan dari proses pematangan folikel. Nah, yang terjadi pada sel granulosa adalah ketika fungsi dari folikelnya itu berkurang, maka juga terjadi penurunan fungsi dari sel granulosanya. Nah, penurunan fungsi sel granulosa ini akan berakibat pada masa menopause itu mengakibatkan penurunan inhibin B-nya, penurunan fungsi inhibin B, kemudian adanya penurunan feedback negatif pada hormon pada hipotalamus dan hipofisis anterior.
seperti yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian dengan adanya penurunan feedback negatif ini pada hipotalamus dan hipofisis anterior, maka hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan FSH. Nah, peningkatan FSH ini pada kondisi folikelnya sudah sedikit ataupun folikelnya itu sudah banyak yang mengalami atretik atau berdegenerasi, maka hal tersebut akan memaksa untuk terjadinya fase folikuler. Nah, pada fase folikuler, tapi pada kondisi ini fase folikulernya itu berlangsung singkat, berlangsung pendek, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya siklus yang pendek pada masa menopause. Ya, ini mulai terjadi gangguan dari siklus menstruasinya. Kemudian dengan adanya penurunan dari fungsi granulosanya, fungsi sel granulosa, maka hormon estrogennya juga akan menurun, produksi hormon estrogennya. Kemudian hal tersebut akan mengakibatkan penurunan SHBG. SHBG ini adalah suatu bentuk protein yang mengikat hormon. Kemudian terjadi peningkatan LH sehingga hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya penurunan dari hormon estrogen ataupun progesteron ya. Ini penurunan androgen. Kemudian penurunan sel granulosa juga berakibat terhadap penurunan anti-Mullerian hormonnya. Nah, pada masa postmenopause ini dengan adanya atretik pada folikel atau degenerasi folikel atau folikelnya mulai habis, maka hal tersebut akan berdampak terhadap penurunan ovulasi ya. Karena berhubung folikelnya sedikit, tidak ada yang bisa dimatangkan atau folikelnya itu terganggu ya. Hal tersebut juga berdampak terhadap ovulasi. Ovulasi juga sedikit. Kemudian ketika penurunan ovulasi terjadi, maka hal tersebut juga mengakibatkan penurunan corpus luteum. Nah, corpus luteum ini kan merupakan folikel yang sudah mengalami ovulasi. Nah, ketika ovulasinya tidak ada, menurun atau tidak ada, maka corpus luteumnya juga bisa menurun ataupun tidak ada. Dengan tidak adanya corpus luteum, hal tersebut mengakibatkan hormon progesteron juga tidak ada, karena hormon progesteron itu diproduksi pada corpus luteum. Produksi paling banyaknya itu pada corpus luteum. Nah, kemudian akan terjadi yang namanya lighter bleeds atau perdarahan bercak darah sedikit. Nah, kemudian di sini ketika ovulasi itu sedikit, ketika ovulasi mulai jarang terjadi, maka hal tersebut akan berdampak terhadap perpanjangan siklus dari menstruasi atau lengthening of cycle. Jadi siklus menstruasinya memanjang. Nah, ini ada gambaran konsentrasi hormon pada pre and post menopause ya. Ini yang dongker ini adalah premenopause, kemudian yang biru ini adalah masa postmenopause ya. Nah, ini yang pertama ada FSH, bisa dilihat pada masa premenopause FSH-nya relatif lebih rendah ya. Kemudian pada masa postmenopause malah terjadi lonjakan produksi FSH. Nah, begitu juga dengan LH. LH-nya pada premenopause itu mulai terjadi penurunan, tapi setelah menopause itu terjadi peningkatan. Nah, kemudian ini ada estradiol dan estron. Estradiol dan estron ini adalah dua dari 3 bentuk hormon estrogen alamiah ya. Jadi dia ada estradiol, ada estron, dan satu lagi ada estriol. Nah, ini adalah batas konsentrasi dari hormon batas minimal konsentrasi hormon estrogen pada saat masa sebelum menopause. Nah, jadi pada sebelum menopause ya, pada premenopause ini terjadi peningkatan, kemudian setelah menopause atau postmenopause itu terjadi penurunan yang signifikan. Begitu juga dengan estronnya. Kemudian ada androstenedion dan testosteron. Nah, ini ada gambaran kira-kira ya ovarium pada masa premenopause dengan postmenopause. Jadi ini adalah ovarium sebelum menopause yang masih lengkap, yang masih banyak folikelnya. Ya, ini ada corpus luteum, ada folikel primer, ada folikel sekunder gitu ya. Nah, setelah terjadi penuaan ovarium, maka folikel tersebut mulai mengalami atretik atau berdegenerasi. Ya, banyak folikel yang mati,
banyak folikel yang tidak mampu lagi dirangsang oleh FSH dan LH. Kemudian pada postmenopause ini folikelnya sudah hilang ya, rata-rata folikelnya sudah hilang, tidak ada proliferasi folikel di sini. Kemudian ada kalanya pada individu itu bisa hal tersebut bisa memunculkan yang namanya kanker. Tapi ini tergantung ya, tidak semua individu akan mengalami kanker, tidak semua ibu postmenopause itu akan mengalami kanker. Banyak faktor juga yang mempengaruhi, termasuk juga bakat atau keturunan. Tapi ini tidak semua. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk berkenalan sedikit dengan estrogen ya. Karena kita sering menyebut estrogen. Sebenarnya apa sih estrogen itu dan bagaimana estrogen itu? Nah, kita lihat ini estrogen ya. Estrogen itu merupakan hormon steroid. Hormon steroid itu ada dua, estrogen dan progesteron. Tapi dalam proses menopause itu estrogen punya kontribusi yang lebih besar terhadap menopause dibandingkan dengan progesteron. Jadi karena adanya penurunan estrogen ini, maka hal tersebut akan berdampak terhadap keluhan-keluhan atau ketidaknyamanan pada seorang menopause. Jadi estrogen itu dia merupakan hormon steroid ya, punya 18 atom C berdasarkan struktur kimianya. Estrogen disintesis dari kolesterol oleh enzim aromatase. Jadi si aromatase ini yang mengubah kolesterol atau lemak ya, kolesterol menjadi estrogen. Kemudian estrogen disintesis di hati, kemudian kelenjar adrenal, plasenta, dan adiposa. Tapi ini dalam jumlah yang lebih sedikit. Jumlah produksi estrogen terbanyak itu ada pada ovarium yang diubah oleh aromatase ini, enzim aromatase. Tapi dalam jumlah sedikit, estrogen juga diproduksi di hati, kelenjar adrenal, plasenta, dan adiposa juga. Nah, ini bagian untuk proses produksi estrogen di dalam ovarium ya. Jadi ini ada ovarium. Kemudian yang agak putih ini adalah sel TK dalam ovarium. Kemudian yang merah-merah ini adalah sel granulosa dalam ovarium. Nah, kita lihat pada siklus ovarium itu kan ada produksi hormon LH dan FSH. Nah, jadi LH ini bertugas untuk merangsang sel TK di folikel ovarium. Jadi si LH ini merangsang si sel TK yang di sini. Nah, merangsang sel TK, kemudian akibat rangsangan si LH ini akan mengakibatkan perubahan kolesterol menjadi androgen. Jadi LH merangsang sel TK sehingga sel TK itu mampu mengubah kolesterol menjadi androgen, kolesterol yang ada ya. Kemudian androgen ini setelah terbentuk androgen, dia akan berdifusi dari sel TK ke dalam sel granulosa. Jadi di sini kan tadi dibentuk terjadi perubahan kolesterol menjadi androgen. Kemudian androgen ini akan berdifusi masuk ke dalam sel granulosa di sekitarnya ya. Kemudian pada saat si androgen ini sudah masuk ke dalam sel granulosa, di sanalah peran si FSH. FSH merangsang sel granulosa yang ada di ovarium. Nah, akibat adanya stimulasi tersebut, maka sel granulosa dia mengubah androgen yang masuk tadi menjadi estrogen. Nah, di sanalah terbentuk estrogennya di dalam sel granulosanya. Nah, ini sebagian estrogen disekresikan ke dalam darah tempat hormon ini menimbulkan efek sistemik ya. Sebagian estrogen itu disekresikan ke dalam darah sehingga estrogen tersebut punya efek terhadap menimbulkan efek di seluruh tubuh. Tapi ini tergantung dari reseptornya juga. Di mana ada reseptor estrogen, nah kesanalah estrogennya pergi di dalam tubuh ya. Nah, kemudian sebagiannya lagi itu akan tetap berada dalam folikel dan berperan dalam pembentukan antrum. Jadi sebagiannya disekresikan ke seluruh tubuh, kemudian sebagian lagi akan tetap berada di folikel dan sehingga dia akan berperan membentuk antrum. Kemudian estrogen yang lokal ini juga bersama dengan FSH akan merangsang dari proliferasi sel granulosa yang ada di di dalam ovarium tadi.
Nah, ini estrogen dia punya 3 klasifikasi ya. Jadi yang pertama itu ada estradiol seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian yang kedua ada estron, dan ketiga ada estriol. Nah, estradiol ini merupakan predominan hormon pada non pregnancy ya. Dihasilkan pada kondisi tidak hamil dalam masa reproduksi wanita. Jadi estradiol inilah hormon estrogen yang paling banyak diproduksi. Bisa dikatakan dia merupakan hormon estrogen utama yang diproduksi dari ovarium. Kemudian yang kedua ada estron. Estron ini diproduksi pada masa menopause ya. Tadi saya sudah sebutkan estrogen itu diproduksi tidak hanya di ovarium, tapi dia juga diproduksi di kelenjar adrenal, kemudian di hati, disintesis di hati. Nah, ini dia estron ini yang berperan setelah estradiol benar-benar habis pada saat menopause. Nah, postmenopause-nya itu ada estrogen, tapi estrogen dalam bentuk estron. Kemudian yang ketiga ada estriol. Estriol ini punya konsentrasi paling rendah, paling lemah dari kedua temannya. Nah, jadi estriol ini diproduksi pada saat kehamilan dalam konsentrasi yang rendah. Nah, kita lihat untuk potensi estrogenik estradiol ya. Jadi ketiganya ini yang paling tinggi itu ada estradiol. Kemudian yang kedua dalam jumlah kecil ada estron. Kemudian dalam jumlah yang lebih kecil lagi ada estriol. Nah, kita lihat untuk potensi estrogenik atau potensi untuk estrogen ini menimbulkan efek kepada tubuh ya. Nah, untuk estradiol ya, karena dia yang paling kuat, jadi kekuatan estradiol untuk menimbulkan efek di dalam tubuh itu adalah 12 kali estron. Jadi kalau digabungkan nih ada 12 estron dibandingkan 1 estradiol. Baru 12 estron akan bisa menyamai power dari estradiol. Nah, kalau untuk estron sendiri itu adalah 80 kali estradiol. Jadi bisa dikatakan bahwa sebanyak 80 estriol ini baru bisa menyamai 1 estradiol powernya dari segi potensi estrogeniknya. Nah, kemudian hormon itu bekerja berdasarkan reseptor yang ada dalam tubuh. Jadi estrogen dia punya 2 reseptor, yaitu reseptor alfa dan reseptor beta. Jadi kedua reseptor inilah yang berada di organ-organ tertentu yang nantinya ketika estrogen diproduksi, baik itu dalam bentuk estradiol, estron ataupun estriol. Nah, jadi dia akan pergi ke reseptornya dan berikatan dengan reseptornya. Nah, setelah dia berikatan, barulah akan muncul efek dari estrogen itu. Nah, ini jadi ketika si reseptor estrogen bertemu dengan si hormon estrogennya itu, maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya fungsi dari estrogen. Fungsi dari estrogen kemudian akan berdampak di seluruh tubuh di mana reseptor estrogennya berada. Kemudian, nah ini efek estrogen. Jadi dari tadi kita berbicara mengenai estrogen ya. Jadi sebenarnya apa saja sih efek estrogen? Sebenarnya efek estrogen itu cukup banyak ya untuk tubuh, terutama wanita. Istilahnya bisa dikatakan wanita itu sangat bergantung dengan estrogen gitu ya. Karena kita lihat yang pertama ini ada efeknya terhadap uterus dan organ genitalia eksterna perempuan. Jadi pada uterus estrogen itu berfungsi untuk proliferasi sel-sel atau stroma endometrium. Jadi artinya estrogen ini membantu untuk proses penebalan dinding rahim atau penebalan dinding dinding endometrium, sehingga hal tersebut dapat untuk mempersiapkan proses implantasi kalau ada fertilisasi. Nah, kemudian untuk organ genitalia eksternanya, contohnya itu pada vagina. Jadi estrogen ini dia membantu untuk proliferasi sel-sel epitel yang ada di vagina, sehingga sel epitel atau sel terluar dari vagina itu menjadi lebih kuat, lebih kompleks, lebih tahan terhadap apabila terjadi trauma ataupun apabila terjadi infeksi. Jadi istilahnya si estrogen ini membantu sel epitel vagina untuk lebih kuat, untuk lebih tangguh gitu terhadap kalau ada trauma ataupun infeksi.
Nah, kemudian pada tuba falopi. Pada tuba falopi ini membantu proliferasi atau pertumbuhan dari sel-sel silia yang ada di tuba falopi. Nah, sama-sama kita ketahui silia itu berfungsi untuk menggerakkan ovum ataupun hasil dari fertilisasi menuju ke implantasi di endometrium. Jadi, dia membantu untuk menguatkan silia, membantu untuk pertumbuhan silia agar proses penggerakan tadi berjalan dengan cepat. Nah, kemudian pada tulang. Untuk tulang, estrogen ini membantu untuk proses proliferasi pertumbuhan sel-sel tulang. Jadi untuk pertumbuhan tulang, kemudian pada awal pubertas pada anak-anak ini sangat nampak sekali untuk proses untuk fungsi dari estrogennya, pertumbuhan tulang. Kemudian estrogen juga membantu untuk menghambat namanya resorpsi tulang atau pemecahan tulang. Sehingga ketika si estrogennya menurun, maka akan sangat rentan seseorang mengalami osteoporosis, seorang wanita itu. Kemudian pada rambut, rambut ini membantu untuk pertumbuhan rambut ya, untuk organ seks sekunder itu seperti penumbuhan rambut di ketiak, kemudian penumbuhan rambut di alat kelamin. Kalau wanita itu kan di mohon pubisnya. Kemudian kulit, kulit ini jelas ya. Untuk kulit itu membantu untuk merubah struktur kulit agar lebih lembut pada wanita. Jadi seseorang estrogen itu kan dia diproduksi dari disintesis dari kolesterol ya, dari kolesterol. Jadi ketika seorang itu yang punya yang lemaknya tebal, nah itu estrogennya relatif lebih banyak dan kulitnya itu relatif lebih lembut. Beda dengan orang yang kurus mungkin punya estrogen sedikit dan kulitnya itu agak kasar gitu. Jadi estrogen ini berperan dalam proses kelenturan dari kulit seorang individu. Nah, permasalahannya kemudian adalah menopause itu terjadi penurunan yang signifikan dari estrogen. Penurunan estrogen ini, setelah kita tahu efek estrogen ini ke seluruh tubuh, dengan adanya penurunan estrogen, hal tersebut akan mengakibatkan atau berdampak terhadap ketidaknyamanan yang ada pada menopause. Ya, jadi ketidaknyamanan pada menopause itu kan terjadi ketidaknyamanan ya seperti adanya gangguan psikis tadi, kemudian gangguan vasomotornya. Nah, itu tuh adalah salah satu dampak dari penurunan yang signifikan dari hormon estrogen. Nah, apa saja ketidaknyamanan yang terjadi dalam masa menopause atau bahkan apa saja masalah yang mungkin akan timbul pada masa menopause. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya secara lengkap. Jadi, kalau untuk fisiologi sampai di sini dulu mengenai fisiologi dari menopause. Ya kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada ketidakjelasan nanti silakan dibaca lagi beberapa referensi ya. Referensi untuk memperkuat atau memperdalam lagi mengenai fisiologi menopause. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.